Halo semua. Matius 22 ayat 36-40 dan Markus 12 ayat 28-31 mencatat bahwa Yesus ditanya mengenai perintah yang paling utama di dalam kitab suci. Dan Yesus menjawab dengan dua perintah kasih yang semua orang Kristen pasti tahu. Perintah yang pertama adalah mengasihi Tuhan dan perintah yang kedua adalah mengasihi sesama manusia. Yesus berkata bahwa tidak ada perintah yang lebih besar daripada kedua perintah ini. Dan pada kedua perintah inilah tergantung seluruh isi Torah dan kitab para nabi. Jadi, kedua perintah ini adalah perintah wajib yang harus menjadi dasar bagi semua umat Kristen dalam segala aspek kehidupan. Nah, kedua perintah ini adalah kutipan dari Ulangan 6 ayat 4-5 dan Imamat 19 ayat 18 yang aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani. Oleh karena itu, pada video ini kita akan sedikit belajar bahasa Ibrani dan kedua perintah kasih ini. Oke, kita mulai aja ya. Nah, perintah pertama dari kedua perintah kasih biasanya disebut Shema Israel oleh orang-orang Yahudi. Mereka mengucapkan perintah ini sebagai doa 2 kali dalam sehari mulai dari Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema adalah kata perintah yang artinya dengar, tetapi maknanya bukan hanya sekedar dengar. Makna dengar di sini adalah diperhatikan, dipahami, diingat, dan dilaksanakan. Israel mempunyai makna orang-orang yang mengikat perjanjian dengan Tuhan. Jadi, ini adalah perintah bagi orang-orang yang mengikat perjanjian dengan Tuhan untuk didengar, diperhatikan, dipahami, diingat, dan dilaksanakan. Yahweh adalah nama pribadi dari sosok ilahi yang maha kudus, yang maha tinggi, pencipta dan penguasa langit dan bumi. Jadi, namanya bukan Allah, namanya bukan Tuhan, namanya adalah Yahweh. Nama Yahweh mempunyai arti dia ada. Maknanya adalah dia ada dari dulu, sekarang, dan selamanya. Di dalam Alkitab terjemahan LAI, nama Yahweh ini ditulis dengan kata Tuhan, Tuhan, huruf besar semua. Jadi, jika teman-teman baca kata Tuhan, Tuhan, huruf besar semua, di dalam Alkitab LAI, ketahuilah bahwa di dalam bahasa aslinya, itu adalah nama Yahweh. Kenapa nama Yahweh diganti menjadi Tuhan? Karena LAI mengikuti budaya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yaitu tidak mengucapkan nama Yahweh. Dasar orang-orang Yahudi melakukan hal ini adalah perintah untuk tidak menyebut nama Yahweh dengan sia-sia di dalam Keluaran 20 ayat 7. Jadi, ketika orang-orang Yahudi membaca naskah Alkitab yang tertulis nama Yahweh, mereka akan membacanya dengan kata ganti Adonai atau Hashem. Hashem artinya adalah nama itu. Bahasa Inggrisnya adalah the name. Adonai artinya adalah penguasaku, tuanku, majikanku, junjunganku, bosku. Padanannya di dalam bahasa Yunani adalah kurios, di dalam bahasa Inggris adalah Lord, di dalam bahasa Arab adalah Rob. Diterjemahkan oleh LAI menjadi Tuhan. Kata Tuhan sebenarnya sama dengan kata Tuan. Hanya saja diberi tambahan huruf H untuk lebih menghormati. Di dalam bahasa Jawa menjadi Gusti. Nah, jika orang-orang Yahudi aja tidak menyebut nama Yahweh, kenapa saya menyebut nama Yahweh? Begini, orang-orang Yahudi itu tahu nama Yahweh. Di dalam naskah Ibrani, nama itu tidak pernah diganti. Mereka hanya membacanya dengan kata ganti sebagai budaya untuk menunjukkan penghormatan. Seperti kita tidak memanggil nama orang tua kita begitu aja, seperti kita memanggil seorang teman. Kita memanggil orang tua kita dengan sebutan bapak, ibu, ayah, bunda, papa, mama, dan lain sebagainya.
Tetapi kasus orang-orang Kristen berbeda. Semua nama Yahweh yang tertulis di dalam Alkitab diganti dengan kata Tuhan, sehingga banyak orang Kristen yang tidak tahu nama Yahweh. Ini seperti semua surat berharga, seperti KTP, SIM, sertifikat tanah yang tercantum nama orang tua kita, diganti menjadi bapak ibu. Sehingga ketika si anak ditanya siapa nama bapakmu, anak itu menjawab nama bapakku adalah bapak. Jadi, dia sama sekali tidak tahu nama orang tuanya. Dia pikir nama bapaknya adalah bapak, nama ibunya adalah ibu. Ditambah lagi, di dalam Alkitab terjemahan LAI, Yahweh Elohim diterjemahkan menjadi Tuhan Allah. Sehingga banyak orang yang salah mengerti. Mereka mengira bahwa Tuhannya orang Kristen bernama Allah. Jadi, saya menyebut nama Yahweh supaya orang-orang tahu bahwa nama Tuhan di dalam Perjanjian Lama bukan Allah, tetapi Yahweh. Ini bukan menyebut nama Yahweh dalam kesia-siaan. Karena Mazmur 83 ayat 19 berkata, "Dan biarlah mereka mengetahui bahwa namamu adalah Yahweh." Coba teman-teman baca Mazmur 83 ayat 19 ini di dalam Alkitab terjemahan LAI. Supaya mereka tahu bahwa engkau sajalah yang bernama Tuhan. Aneh gak? Tuhanmu namanya Tuhan? Bukan, namanya adalah Yahweh. Saya tidak berusaha menyalahkan LAI, tetapi umat Kristen punya hak untuk tahu dan mengerti bahwa kata Tuhan huruf besar semua itu adalah nama Yahweh di dalam naskah aslinya. Jelas ya? Nah, Eloheinu artinya adalah dewa kita, ilah kita, sesembahan kita, our God. LAI menerjemahkannya menjadi Allah kita. ILT dan IMB menggunakan Elohim kita. Saya lebih suka menggunakan dewa kita, karena sebenarnya itu adalah kata yang paling tepat di dalam bahasa Indonesia. Mungkin terdengar aneh, tidak normal, tidak biasa, berkonotasi berhala. Tetapi, teman-teman perlu tahu bahwa kata Allah di dalam Alkitab LAI juga digunakan untuk menyebut berhala. Kata Elohim yang ada di dalam Alkitab berbahasa Ibrani juga digunakan untuk menyebut berhala. Jadi, kata Elohim dan kata Allah yang ada di dalam Alkitab artinya memang hanya dewa, nggak lebih nggak kurang. Saya lebih suka menggunakan kata dewa daripada kata Allah, dan lebih suka menggunakan kata penguasa daripada kata Tuhan, supaya kita tidak rancu dengan makna Tuhan Allah agama tetangga. Tuhan bagi agama tetangga artinya adalah ilah, God, dewa. Tetapi Tuhan bagi kita artinya bukan ilah, bukan God, bukan dewa, tetapi Rob, Lord, penguasa, bos, tuan. Tuhan Allah bagi agama tetangga adalah ilah yang bernama Allah. Tetapi Tuhan Allah di kita artinya bukan itu. Tuhan Allah yang diterjemahkan LAI berasal dari Yahweh Elohim. Yahweh Elohim artinya adalah ilah yang bernama Yahweh, dewa yang bernama Yahweh. Yahweh Eloheinu artinya adalah Yahweh dewa kita. Jadi, kalimat ini adalah perkenalan tentang siapa dewa kita. Dewa kita adalah Yahweh. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu. Dengar Israel, Yahweh adalah dewa kita. Jelas ya? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nah, perkataan berikutnya adalah Yahweh Echad. Echad artinya adalah satu. Tetapi, perhatikan di sini tidak dikatakan Elohim Echad. Dikatakan Yahweh Echad. ILT dan IMB menerjemahkannya menjadi Yahweh itu Esa. LAI menerjemahkannya menjadi Tuhan itu Esa. Jika teman-teman tidak tahu bahwa kata Tuhan, huruf besar semua di situ, artinya adalah nama Yahweh, mungkin teman-teman mengira bahwa itu hanya sekedar pelajaran tentang konsep monoteis. Tauhid, satu Tuhan,
satu ilah, satu dewa, tetapi sebenarnya bukan begitu. Shema Israel bukan berbicara tentang apa, tetapi berbicara tentang siapa. Secara literal, Yahweh Echad artinya adalah Yahweh satu. Maknanya adalah hanya Yahweh satu-satunya. Saya mau menggunakan perumpamaan dengan menggunakan kalimat lain supaya teman-teman lebih mengerti. Dengar Indonesia, Jokowi itu presiden kita, hanya Jokowi saja. Perhatikan bahwa pernyataan terakhir bukan presiden itu satu atau satu presiden, tetapi hanya Jokowi saja. Jadi, ini bukan pelajaran tentang apa itu presiden atau ada berapa banyak presiden di dunia. Tetapi, ini adalah perkenalan tentang siapa presiden kita. Namanya adalah Jokowi, bukan orang lain. Akan jadi tidak jelas jika kita menggunakan kata ganti penghormatan seperti Bapak. Dengar Indonesia, Bapak itu presiden kita, Bapak itu satu. Jadi bingung kan ini ngomongin apa? Saya kasih contoh lain supaya kita lebih mengerti. Misalnya ada sepasang suami istri bernama Tono dan Tini. Dengar Tono, Tini itu istri kamu. Tini satu-satunya. Dengar Tini, suami kamu adalah Tono. Hanya Tono aja. Ini adalah struktur kalimat yang digunakan di dalam Shema Israel. Jadi, Shema Israel bukan tentang apa, tetapi tentang siapa. Kamu punya satu ibu, saya juga punya satu ibu. Konsep ibu kamu mungkin sama dengan konsep ibu saya, tetapi bukan berarti ibu kamu adalah ibu saya. Kamu punya konsep satu Tuhan itu bagus, tetapi tidak ada gunanya jika Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang salah. Itu yang dijelaskan di dalam Shema Israel. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Dengar Israel, Yahweh itu dewa kita, Yahweh satu-satunya. Dengar Israel, dewa kita adalah Yahweh, hanya Yahweh saja. Jelas ya? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nah, berikutnya ulangan 6 ayat 5. Ahavta et Yahweh Elohekha, Bechol levavka, uvechol nafshekha, uvechol meodekha. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. Ahavta artinya adalah cintailah. Eloheka artinya dewamu. Tadi Elohei nu artinya dewa kita. Di sini Elohei ka artinya dewamu. Jadi, dari sini kita belajar bahwa di dalam bahasa Ibrani, jika sebuah kata benda di belakangnya ada nu, artinya kita punya. Kalau di belakangnya ada ka, artinya kamu punya. Ahavta et Yahweh Elohekha. Cintailah Yahweh dewamu. Kol artinya adalah semua atau seluruh. Vekol artinya adalah dengan seluruh. Levavka secara literal arti sebenarnya adalah jantungmu. Bahasa Inggrisnya adalah your heart. Tetapi bahasa Indonesia agak tertukar antara jantung dengan hati. Secara biologi, heart seharusnya adalah jantung, bukan hati. Hati adalah liver. Tetapi ucapan sehari-hari tentang perasaan, heart diterjemahkan menjadi hati ke dalam bahasa Indonesia. Jadi, LAI, ILT, dan IMB menerjemahkan levavka menjadi hatimu. Tetapi, pada video ini, saya memilih untuk menggunakan jantungmu. Karena kita mau belajar membiasakan yang benar, bukan belajar membenarkan yang biasa.
Jadi, Bechol levavka artinya dengan seluruh jantungmu. Ada huruf U di depan Bechol, artinya menjadi dan dengan seluruh. Nafshekha secara literal artinya adalah nafasmu. LAI, ILT, dan IMB menerjemahkannya menjadi jiwamu. Pada video ini, saya memilih untuk tetap menggunakan nafasmu. Uvekol nafshekha dengan seluruh nafasmu. Meodeka bisa berarti tenagamu, kekuatanmu, dan kelimpahanmu. LAI, ILT, dan IMB memilih untuk menggunakan kata kekuatanmu. Saya memilih menggunakan kata tenagamu supaya kita mempunyai sudut pandang yang lain. Jadi, uvekol meodeka artinya dan dengan seluruh tenagamu. Ve'ahavta et Yahweh Eloheka vechol levavka uvechol nafsheka uvechol meodeka. Cintailah Yahweh Dewamu dengan seluruh jantungmu dan dengan seluruh nafasmu dan dengan seluruh tenagamu. Nah, sebenarnya Shema Israel seharusnya diteruskan sampai ayat ke-9. Tetapi, saya tidak akan menjelaskannya satu persatu kata karena terlalu panjang. Saya hanya membacakannya dalam bahasa saya sendiri karena ini penting untuk kita perhatikan bersama. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך. ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך Ubisharecha. Dengar Israel, Dewa kita adalah Yahweh, hanya Yahweh saja. Cintailah Yahweh Dewamu dengan seluruh jantungmu, dan dengan seluruh nafasmu, dan dengan seluruh tenagamu. Kamu harus menyimpan semua yang aku perintahkan kepadamu hari ini di dalam jantungmu, dan kamu harus mengajarkannya terus kepada anak-anakmu. Kamu harus mengucapkannya ketika kamu duduk di rumah dan ketika kamu jalan di perjalanan, ketika kamu tiduran dan ketika kamu berdiri. Kamu harus mengikatnya di tanganmu dan di dahi tengah kedua matamu sebagai tanda. Kamu harus menulis di kusen dan gerbang pintu rumahmu. Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Hear Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you will love the Lord your God with all your heart, soul, and might. And these words that I command you will be in your heart, and you will teach them to your children. And you will talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down and you rise. They'll be a sign upon your hand, and frontlets between your eyes, and you will write them on the doorposts of your house and of your gates. Nah, selanjutnya perintah kedua yang dikutip dari Imamat 19 ayat 18. Ve'ahavta lereyaka kamoka. Tadi kita sudah belajar ahavta artinya cintailah.
kita juga sudah belajar bahwa jika di belakang kata benda ada ka, artinya kamu punya. Le, rea, ka, artinya kepada teman-temanmu, lingkunganmu, tetanggamu, sesamamu. Kamo, ka, artinya seperti kamu. Jadi, ve ahavta, le, rea, ka, kamo, ka, artinya cintailah lingkungan kamu seperti kamu sendiri. ואהבת לרעך כמוך. Nah, mencintai lingkungan seperti diri sendiri itu bagaimana sih? Karena Yesus mengutip Imamat 19 ayat 18, sebenarnya penjelasannya sudah ada di dalam Imamat 19 itu. Jadi, yuk kita baca Imamat 19, mulai dari ayat yang ke-9 di dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh IMB. Dan di dalam penuaian hasil panen ladangmu, janganlah engkau menuai seluruhnya sampai ke pojok ladangmu, dan janganlah engkau memungut sisa-sisa hasil panenmu. Janganlah mengumpulkan sisa-sisa hasil panen kebun anggurmu, dan janganlah memungut buah anggur yang berjatuhan di kebunmu. Melainkan, haruslah engkau menyisakannya bagi orang miskin dan bagi pengembara. Akulah Yahweh Elohimmu. Janganlah kamu mencuri, dan janganlah kamu menipu, dan janganlah kamu memperdaya seorang terhadap yang lain. Dan janganlah kamu bersumpah dalam namaku untuk tipu muslihat dan mencemarkan nama Elohimmu. Akulah Yahweh. Janganlah kamu memerah sesamamu dan janganlah merampas. Upah seorang pekerja jangan tertahan olehmu sampai esok pagi. Janganlah engkau menista orang tuli, dan di depan orang buta janganlah engkau meletakkan batu sandungan. Dan engkau harus takut akan Elohimmu. Akulah Yahweh. Janganlah kamu melakukan kecurangan dalam pengadilan. Janganlah kamu meninggikan rupa orang miskin, dan janganlah memuliakan rupa orang besar. Engkau harus mengadili sesamamu dalam kebenaran. Janganlah engkau menyebar fitnah di antara bangsamu. Janganlah engkau berdiri di atas darah sesamamu. Akulah Yahweh. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Engkau harus benar-benar menegur sesamamu, dan janganlah engkau menanggung dosa karenanya. Janganlah engkau membalas dendam, dan janganlah menyimpan dendam pada keturunan bangsamu. Tetapi engkau harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Akulah Yahweh. ואהבת לרעך כמוך. Nah, kalau kamu menyimpan dan melaksanakan kedua perintah ini, pada dasarnya kamu sudah oke. Kamu sudah sama seperti orang-orang Yahudi. Tetapi, buat kita yang sungguh-sungguh Kristen, kita dapat bonus perintah dari Yesus yang tidak ada di dalam Perjanjian Lama. Yuk kita baca Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Aku berkata kepadamu yang mendengarkan. Kasihilah musuh-musuhmu. Berbuat baiklah terhadap mereka yang membenci kamu. Berkatilah orang-orang yang mengutuk kamu. Dan berdoalah bagi mereka yang menghina kamu. Jika orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipi yang lain. Dan jika orang mengambil jubahmu, biarkanlah dia juga mengambil pakaianmu. Kepada setiap orang yang meminta kepadamu, berikanlah. Dan jangan meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Apa yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, anugerah seperti apa yang ada padamu? Sebab orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Dan jika kamu berbuat baik terhadap orang yang berbuat baik kepadamu, anugerah seperti apa yang ada padamu? Sebab orang-orang berdosa pun melakukannya. Dan jika kamu meminjamkan sesuatu
lalu kamu berharap untuk menerima sesuatu juga darinya, anugerah seperti apa yang ada padamu? Sebab orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sebanyak itu juga. Tetapi kasihilah musuhmu, berbuat baiklah, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan apapun. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak yang maha tinggi. Sebab dia itu baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang yang jahat. Karena itu, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu juga murah hati. Nah, kali ini saya mau berbicara jujur. Saya tidak sanggup ikutin semua perintah tambahan dari Yesus. Saya tidak sanggup ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Saya tidak sanggup membiarkan orang yang mengambil jubah, mengambil pakaian juga. Saya tidak sanggup memberikan kepada setiap orang yang meminta. Ada orang yang coba mengakal-akalin supaya Yesus berkata begitu, artinya Yesus tidak berkata begitu. Ada lagi orang yang bilang Yesus gila, apa yang dia ajarkan tidak masuk akal. Bahkan ada orang yang menghujat Yesus karena apa yang Yesus ajarkan ini. Tetapi bagi saya, apa yang Yesus ajarkan adalah ajaran yang benar. Orang yang memang sungguh-sungguh adalah orang benar, memang seharusnya seperti itu. Hanya orang yang sangat kuat fisik dan kuat mental, sanggup ditampar pipi kanan, tidak sakit, tidak marah, tidak tersinggung, lalu memberikan pipi yang satunya lagi. Kalau anak kecil, jangankan ditampar, ditoel sedikit aja udah langsung nangis, bales, atau ngadu ke orang tua. Semakin seseorang dewasa, dia akan semakin tidak gampang tersinggung. Semakin seseorang kuat, dia akan semakin tidak gampang tersakiti. Jadi, apa yang Yesus ajarkan itu sungguh benar dan masuk akal. Membiarkan orang yang mengambil jubah, mengambil pakaian juga, itu juga benar dan masuk akal. Karena nyawa kamu lebih berharga daripada jubah dan pakaian. Kalau kita memberikan kepada siapapun yang meminta, kita mencegah lingkungan kita untuk berbuat jahat. Mereka tidak perlu mencuri, tidak perlu merampok. Mereka tinggal minta dan mereka dapat. Tetapi masalahnya kita tidak sekaya itu kan? Kita cari duit susah. Kok enak amat orang itu minta kita kasih. Kita tidak senang melihat orang lain senang. Selain itu, terkadang kita merasa uang, pakaian, atau apapun yang kita miliki lebih berharga daripada nyawa kita. Terkadang, harga diri kita berada di barang yang kita miliki. Sehingga, kalau barang itu hilang, kita merasa harga diri kita jatuh. Benar gak? Jadi, masalahnya bukan di ajaran Yesus. Apa yang Yesus ajarkan adalah kebenaran. Masalahnya ada di kita. Masalahnya ada di saya. Saya yang tidak sanggup untuk mengikuti semua yang Yesus katakan. Tetapi, bukan berarti saya tidak mau atau berhenti berusaha. Dan bukan berarti jika saya tidak mampu, orang lain juga tidak mampu. Saya tidak mampu bukan berarti kamu tidak mampu. Ada kok orang-orang yang mampu melakukan semua yang Yesus katakan. Jadi, jika teman-teman sanggup ikutin semua yang Yesus katakan, lakukan. Tetapi, jika teman-teman tidak sanggup melakukan semuanya, coba lakukan sesanggupnya. Teman-teman tidak perlu mengubah rule of the game yang sudah Yesus tetapkan supaya teman-teman sanggup. Teman-teman tidak perlu menipu diri sendiri atau menipu siapapun, dan teman-teman juga tidak perlu takut jika teman-teman tidak sanggup. Karena teman-teman tidak akan tidak diselamatkan atau dihukum ke neraka atau semacamnya jika tidak sanggup. Yesus adalah kabar baik, bukan kabar buruk. Perintah yang wajib adalah dua perintah dasar, kasihilah Yahweh dan kasihilah sesamamu. Kamu laksanakan dua perintah ini, kamu sudah oke, kamu diterima di dalam kerajaan surga. Tetapi, jika kamu bisa melaksanakan perintah tambahan, kamu adalah orang yang lebih dari orang biasa di dalam kerajaan surga. Jadi, kamu jangan lakukan perintah tambahan supaya kamu diselamatkan, masuk surga,
atau hal-hal semacam itu. Jika kamu mau melakukan perintah tambahan, lakukanlah karena kamu memang mau melakukannya. Jelas ya? Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mencintai kita. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Hear Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you will love the Lord your God with all your heart, soul, and might. And these words that I command you will be in your heart, and you will teach them to your children. And you will talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down and you rise. They'll be a sign upon your hand, and frontlets between your eyes, and you will write them on the doorposts of your house and of your gates. ואהבת לרעך כמוך, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, בתורה, זה כלל גדול